الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد صل على محمد وعلى آله الميامين المنتجبين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan tadarus dan tadabbur kita surat Haji, surat Al-Hajj, yang pada malam hari ini kita akan masuk pada ayat 11 sampai 15. 11 sampai 15, dan seperti biasa kita minta dengan segala hormat kepada Ustadz kita dari Singapura, Ustadz Safi Soleh, untuk membacakan kepada kita, memandu kita membaca ayat-ayat tersebut. Dan bagi jemaah sekalian yang ingin mengikuti bacaannya dengan menggunakan kitab sucinya sendiri, silakan dibuka surat yang ke-22 ayat 11 sampai 15. Dan yang lain mari kita masuk ke screen sambil mempersilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh, untuk membacakan. Fadhal Ustadz. Syukran Ustaz. Syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه وإن أصابته انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ذلك هو الضلال البعيد. ذلك هو الضلال البعيد.
يدعون من ضره أقرب من نفعه يدعون من ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ فلينظر هل يذهبن فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الشريف. Mewakili jemaah semuanya, kami mengucapkan terima kasih banyak, syukran jazila kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh dari Singapura. Semoga apa yang beliau bacakan tadi, apa yang beliau perdengarkan kepada kita tadi,
adalah mendapatkan jejak-jejak ilahiyah di sisi Allah SWT, sehingga Allah SWT memuliakan beliau di bumi dan di langit, dan Allah mengangkat derajatnya dengan derajat yang setinggi-tingginya. Amin. Allah. Amin. Begitu juga jemaah sekalian yang ikut membaca Al-Quran, semoga bacaannya tadi menjadi bukti kalau kita mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah, dan semoga dengan bacaan itu Allah memperkenalkan dirinya dalam jiwa-jiwa kita masing-masing. Amin. Kita teruskan surat 22, surat Al-Hajj atau surat Haji. Surat ini turun di Madinah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 78 ayat. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, kita mundur satu ayat dulu. Kita buka ayat 10 yang kita baca terakhir pada hari Rabu yang lalu. Di ayat yang ke-10, Allah berbicara tentang keadilan mutlak. Bahwa semua yang kita dapatkan nanti di akhirat bukanlah sesuatu yang baru. Semua yang kita dapatkan nanti di akhirat adalah sesuai atau menurut apa yang telah dilakukan oleh kedua tangan kita atau perbuatan kita di dunia. Jadi, kata-kata kedua tangan ini simbolik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbuatan baik biasa diartikan dengan tangan kanan, perbuatan buruk biasa diartikan dengan tangan kiri. Berarti apa yang kita dapatkan di akhirat, baik yang baik ataupun yang buruk, sorga ataupun neraka, timbangan baik ataupun timbangan buruk, itu semata-mata karena ulah perbuatan kita sendiri di dunia. Dengan demikian, kalau kita ingin memperbaiki nanti timbangan kita di akhirat, maka kita perbaiki dari dunia sekarang. Allah di dalam Al-Quran itu beberapa kali mengatakan bahwa orang yang berat timbangannya akan masuk surga, orang yang ringan timbangannya masuk neraka. Kata yang berat di situ kan artinya timbangan amal perbuatan yang baik. Amal perbuatan yang buruk itu boleh dikata ringan, tidak punya nilai sama sekali. Bisa karena perbuatannya tidak dasari iman, atau memang karena perbuatannya itu mengandung berbagai macam kelemahan-kelemahan rohani, seperti misalnya ujub, riya, dan takabur. Jadi perbuatan kita nanti di dunia akan menjelma menjadi timbangan kita di akhirat. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Bunyi ayat mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzalika, yang demikian itu, bima qaddamat yadaka. Semuanya di akhirat itu adalah ma qaddamat yadaka, sesuai dengan perbuatan kedua tanganmu. Wa anna Allah, dan semuanya Allah, laisa, tidak pernah, bizalamin, melakukan perbuatan zalim, lil abid, kepada hambanya. Kenapa? Karena kezaliman itu adalah mustahil bagi Allah. Jangankan Allah, hamba-hambanya yang diangkat jadi nabi dan rasul atau disebut dengan insan kamil, manusia suci, tidak mungkin melakukan kezaliman, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau manusia paling sempurna saja tidak mungkin melakukan kezaliman di dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya ialah laisa bizallamin lil abid. Allah tidak pernah melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Kita sudah terangkan kata abid bedanya dengan ibad. Kemudian sekarang ayat baru. Apakah kita akan membahas dulu kira-kira apa yang kita bahas ke depan 5 ayat ini? Nah, 5 ayat ke depan ini kita temukan di dalam chart ini. Jadi 5 ayat ke depan berbicara tentang bahwa ada orang beribadah cuma di pinggir-pinggir saja. Di tepi-tepi saja. Kata beribadah di tepi-tepi, ya salah sedikit bisa jatuh ke dalam jurang. Dan ketika dia mendapatkan cobaan, dia bisa tiba-tiba meninggalkan ibadahnya. Nah, orang yang seperti itu disebut dengan merugi secara nyata. Lalu kalau begitu apa intisari daripada ibadah? Intisari daripada ibadah itu adalah tauhid. Jadi pada saat kita beribadah, namanya di pusat, bukan di tepi di sini. Di pusat adalah apabila kita tauhidnya atau keimannya murni. Tidak ada campuran-campurannya seperti tadi riya, ujub, dan takabur. Tidak ada yang mengganggu keikhlasan. Ingat, yang namanya tauhid itu nama lainnya adalah ikhlas. Itulah sebabnya surat yang ke-112
12, yaitu surat Qul Huwallahu Ahad, itu biasa disebut dengan surat Al-Ikhlas, biasa juga disebut dengan surat At-Tauhid. Disebut At-Tauhid karena berbicara tentang Allah saja satu-satunya yang ada. Disebut Al-Ikhlas, tidak ada kata ikhlas di sana. Tapi disebut surat Al-Ikhlas karena orang yang mengamalkan surat Qul Huwallahu Ahad, maka tauhidnya menjadi murni, ikhlas, semata-mata karena Allah SWT. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti kita ditolong oleh Allah, umat ini ditolong oleh Allah, manusia ditolong oleh Allah, bukan karena kehebatan kita secara material, bukan karena umat Islam semuanya menduduki jabatan-jabatan penting, tapi justru karena keikhlasan. Nah, orang yang beramal saleh dengan ikhlas, nanti akan diganjar dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi ingat, tidak bisa kita langsung ke sini kalau tidak ada cobaan dulu, ada fitnah, ada cobaan dulu nih. Cobaan ini kita lihat bayangannya adalah ada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, yang selalu menyusup masuk ke dalam jiwa kita, agar kita tadi tidak ikhlas, lalu kemudian kita bisa tersesat jauh. Tapi ingatlah, kalau kita benar-benar mensucikan hati kita, artinya hanya menjadikan Allah satu-satunya sebagai sumber pertolongan, maka pasti Allah akan berikan pertolongannya. Bunyi ayatnya nanti seperti ini. Kita mulai dari ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 ini. Yaitu tadi ada menyembah Allah cuma di tepi. Dalam Al-Quran sebenarnya ala harfin. Ini tulisannya di sini ala harfin, di tepi-tepi. Ya, secara harfin itu dari kata huruf. Jadi huruf itu paling kecil dalam sebuah kalimat. Ya, kalau kita bikin ayat itu biasa terdiri dari beberapa kalimat. Satu kalimat terdiri dari beberapa frasa biasanya. 1-2 frasa terdiri dari beberapa kata. 1 kata terdiri dari beberapa huruf. Nah, kata huruf itu artinya yang membentuk sebuah kalimat. Nah, tetapi ada orang yang tidak mau menjadi kata, apalagi menjadi frasa, apalagi menjadi kalimat, apalagi menjadi ayat. Mereka hanya puas beribadah di huruf saja, di tepi, ala harfin. Jadi kalau satu, seperti alif, ba, ta, sa, itu namanya huruf. Bahkan dalam kaidah bahasa Arab pun disebut huruf waw namanya huruf harfun, huruf atap. Jadi ada huruf-huruf tertentu dalam bahasa Arab itu secara kawaid, kaidah itu dibagi 3. Ada kata benda isim, ada kata kerja fi'il, dan ada huruf atau harfun. Nah, harfun ini bisa terdiri dari beberapa kata kalau versi kaidah bahasa Arab. Tapi versi kita huruf itu adalah satu seperti huruf alif, ba, ta, sa. Dan dalam bahasa Arab juga secara kaidah ada juga harfun memang satu huruf. Seperti tadi kata wa misalnya, atau fi, ya. Atau wa saja, wa itu satu kata, kalau fi 2 kata. Atau kalla misalnya, huruf taukid itu cuma satu huruf. Jadi huruf itu bisa benar-benar hanya satu huruf. Harfun. Nah, siapa yang beribadah di pinggir-pinggir, maka dia adalah orang yang rugi secara nyata. Nah, orang yang di pinggir-pinggir seperti inilah. Ya. Sedikit-sedikit bisa jatuh ke bawah. Begitu kena fitnah sedikit, jatuh ke bawah. Tapi kalau orang itu beribadah di tengah-tengah, dia justru akan bergerak menuju kepada surga. Ayatnya berbunyi, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Jadi kata-kata wa minan nasi, ada manusia. Ada di antara manusia, artinya tidak semua manusia. Ada di antara manusia. Jadi min itu artinya di antara sebagian. Ada sebagian manusia, man yang ya'budu menyembah, beribadah, Allah kepada Allah, ala pada, atau di atas harfin pada huruf saja. Jadi tulisannya sini harfun. Jadi harfun di sini kita artikan huruf ya. Huruf dalam pengertian seperti alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya itu huruf. Bukan huruf dalam pengertian tadi harfun dalam bahasa Arab kaitannya dengan isim dan fi'il. Jadi ala harfin pada huruf saja. Ya. Jadi artinya apa? Pada satu huruf, seperti misalnya ini mim, ada huruf mim saja, satu huruf. Ya. Anas pada huruf alif saja, ini dari alif lam ma'rifah, alif saja. Nah, jadi tidak akan pernah bentuk kata anas. Min, kalau berhenti pada mim tidak pernah menjadi min dari.
Jadi kalau berhenti pada mim tidak pernah menjadi min. Ya. Dan ketika mim saja tidak ada artinya. Kalau waw di sini masih ada artinya, yaitu dan, karena namanya huruf ataf. Nah, jadi cuma sekian serbangan yang berhenti pada tepi-tepi saja. Jadi artinya apa? Boleh dikatakan ibadahnya itu hampir tidak bermakna. Tidak bermakna. Kenapa hanya berhenti di tepi-tepi saja? Nah, apa yang dimaksud dengan berhenti di tepi? Kan berarti hanya lahiriahnya saja. Jadi kalau kita anggap kita ini manusia, tepinya adalah tubuh kita, jasad kita, lalu pusatnya, sentrifugalnya adalah jiwa kita. Jadi jiwa adalah pusat, sedangkan tubuh badan adalah tepi. Jadi kalau kita hanya menggerakkan tubuh kita saja, tidak disertai dengan jiwa, berarti hanya di tepi-tepi saja. Saya salat itu kan tepi-tepinya adalah berdiri, ruku, sujud, itu kan tepi-tepinya. Tapi apa pusatnya ibadah? Pusatnya ibadah salat itu adalah ketika khusyuk. Apa itu khusyuk? Artinya pada saat dia salat terkonsentrasi pada makna, perkataan, dan perbuatan yang dibaca. Jadi ketika kita berpusat pikirannya pada makna, perbuatan, dan bacaan-bacaan kita, maka itu namanya khusyuk. Jadi khusyuk itu adalah menghayati tindakan, perbuatan, dan juga bacaan-bacaan di dalam salat. Karena bacaan-bacaan dalam salat itu adalah tujuan utamanya adalah menasihati diri kita sendiri, menyambungkan kita dengan Allah SWT. Makanya salat ini adalah ada orang yang hanya berhenti di tepi saja, tidak masuk ke dalamnya, tidak masuk ke pusatnya. Inilah yang disebut dengan salatnya hanya yura'un, yang bisa dilihat saja atau pengen dilihat saja. Yang bisa dilihat itu kan bacaan, yang bisa dilihat itu kan gerakan tanpa penghayatan. Sedangkan penghayatan atas bacaan, penghayatan atas perbuatan itu tidak dilihat, karena itu letaknya di dalam jiwa. Maka khusyuk itu adalah di dalam jiwa. Nah, di dalam Al-Quran orang yang salatnya hanya di tepi-tepi saja disebut dengan masuk neraka, juga bisa masuk neraka. Allah berfirman, fawailun lil musallin. Neraka wailah nantinya bagi orang-orang yang salat. Fawailun lil musallin. Kenapa? Alladzina hum an salatim sahun. Karena mereka itu terhadap salatnya dia adalah lalai. Sehingga apa yang terjadi? Ya, mereka hanya yura'un. Jadi alladzina hum an salatim sahun, alladzina hum yura'un. Mereka hanya yura'un, ingin dilihat saja. Nah, orang yang salatnya di pusat berarti kan mulai dari luar sampai ke dalam, karena tidak ada namanya pusat kalau tidak ada pinggirnya. Ingat, maka tidak bisa disebut dengan salat kalau hatinya saja. Salat itu adalah mulai daripada syarat syahnya salat, seperti berwudu, menutup aurat, menghadap ke kiblat, tempat dan pakaiannya bersih. Nah, itu semua syarat syahnya. Baru kemudian dia takbiratul ihram, baca Al-Quran, Al-Fatihah dan Quran yang lain, kemudian ruku, sujud, dan sebagainya. Nah, itu adalah gerakan-gerakan salat. Nah, itu dilakukan sambil dihayati. Penghayatan atas perbuatan dan perkataan dalam salat namanya khusyuk. Dan setiap kita menghayati perbuatan dan perkataan dalam salat, pasti akan membawa kita hadir di dalam kehadiran Allah SWT, karena bacaan-bacaan itu orientasinya adalah ke sana. Bacaan itu adalah mendorong jiwa kita, mendorong pikiran kita untuk hadir di haribaan di sisi Allah SWT. Begitu misalnya kita salat, mulai salat, takbir. Ayat yang pertama kita baca kata Allah. Jadi kalau kita takbir itu adalah Allah permulanya. Allahu Akbar. Bukan Akbarullah, tetapi Allahu Akbar. Kalau subhanallah, ya subhanallah duluan. Kalau ini enggak. Allahu Akbar itu Allah yang depanan. Ya. Kalau yang lain, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu semuanya zikir juga. Tapi Allahnya di belakang. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahnya di depan. Jadi Allahnya di depan. Makanya nanti permulanya Allah, Allahu Akbar. Nanti terakhir apa? Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullah. Kan wajibnya sampai di situ. Jadi dimulai dengan Allah, diakhiri dengan Allah. Artinya apa? Tidak ada selain Allah. Allahu Akbar, permulaannya Allah, berarti huwal awwalu. Dan ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, berarti adalah huwal akhiru. Allah adalah yang akhir.
ketika kita membaca bacaan dan bergerak, itu namanya yang zahir. Dan ketika kita khusyuk batin, nah salat itu adalah Allah juga adalah huwa zahiru wal batinu. Jadi salat itu adalah huwal awwal wal akhir wa zahir wal batinu. Di awal Allahu Akbar, di akhir rahmatullah. Ya. Jadi rahmat Allah. Nah, jadi inilah Allah di awal, Allah di akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Nah, kalau kita hanya di pinggir-pinggir saja, tidak memiliki penghayatan terhadap semuanya itu. Nah, apa yang terjadi kalau hanya di pinggir-pinggir? Fa'in asabahu khairun itma'anna bihi. Orang yang salat seperti ini, kalau mendapatkan sesuatu yang baik, misalnya rezekinya meningkat, misalnya khair, uangnya tambah banyak, pangkat jabatannya naik, tadinya tidak pernah hamil, tiba-tiba hamil, nah itu khair-khair semuanya. Anaknya kemudian berhasil, itu khair-khair semuanya. Nah, kalau dia begitu, dia akan itma'an Nabi, dia tenang. Coba lihat di sini jemaah sekalian. Ini namanya tenang. Ada kata-kata tenang di sini, itma'anna. Itma'anna, tenang. Tapi ketenangan ini apa ada artinya? Ini adalah ketenangan semu. Kata para ulama irfan, ini namanya ketenangan hewani. Hewan juga tenang. Ya. Kenapa? Tenangnya hewan gampang bubar, gampang hancur. Karena ketenangan hewan itu adalah ketenangan sebelum keraguan, ketenangan pra-keraguan. Tapi ketenangannya orang beriman adalah pasca keraguan, setelah ragu, kemudian belajar, baru kemudian yakin. Nah, itu namanya ketenangan pasca keraguan, itulah ketenangan hakiki. Jadi ada dua ketenangan kata para ulama, ketenangan semu dan ketenangan hakiki, ketenangan sejati. Ketenangan semu, ketenangan sebelum keraguan. Ketenangan sejati setelah keraguan, setelah membuktikan keraguannya. Nah, karena sini katakan tenang juga, tapi ketenangannya ini semu. Mana buktinya? Wa in asabathu fitnatun, apabila tertimpa fitnah, ujian. Begitu mendapatkan fitnah, misalnya tadinya uangnya tadi banyak, tiba-tiba kena tipu, atau tadinya dia sehat, tiba-tiba dia sakit lagi, inqalaba ala wajhihi, maka dia berbalik ke belakang. Jadi ingat, berbalik ke belakang. Jadi dia berbalik ke belakang. Memalingkan mukanya dari Allah. Kenapa? Karena dia beribadah hanya untuk memenuhi ego pribadinya. Sementara kalau kita salat, membunuh ego pribadi kita, agar hanya egonya Allah, akunya Allah yang hidup. Innani anallah, la ilaha illa ana, itu anaknya Allah. Jadi anak kita harus bunuh, kita harus leburkan ke dalam anaknya Allah. Jadi salat itu ibarat melting pot. Jadi salat itu adalah melting pot. Pot itu tempat, melting melebur. Jadi salat itu adalah tempat meleburnya ego kita ke dalam egonya Allah. Ya namanya melebur, hilang. Seperti air kita tuangkan ke dalam samudra, maka air kita yang hilang. Sama-sama air, tapi air kita kan kecil sedikit, sesendok. Air kita hilang ke dalam airnya Allah, yaitu samudra. Ego kita harus lebur, harus hilang, harus fana, dan yang ada hanya egonya Allah Subhanahu wa taala, akunya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan innani anallah la ilaha illa ana. Jadi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Begitu dia mendapatkan fitnah ujian, berbalik ke belakang. Jadi orang seperti ini beribadahnya enak hanya apabila keinginannya dipenuhi, hajat-hajatnya terpenuhi. Begitu hajat-hajatnya tidak terpenuhi, begitu keinginannya tidak terpenuhi, begitu willnya terganjal, maka kemudian dia tidak merasa tenang lagi. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah disebut dengan beribadah di pinggir-pinggir saja. Di pinggir-pinggir saja. Hasirat dunia wal akhir. Nah, orang seperti ini rugi. Nih, yang orang seperti ini rugi. Rugi di mana? Rugi di dunia, rugi di akhirat. Ya. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Kenapa? Di dunia tidak akan pernah merasakan ketenangan sejati, sedangkan di akhirat dia tidak bisa mendapatkan sorga. Nah, makanya ada namanya itminan. Itminan ini tadi dua. Nah, di dalam Al-Quran itminan atau tumaknina yang benar
adalah apabila hati tersambung dengan Allah, bukan hati tersambung dengan pangkat, jabatan, dan sebagainya. Dalam Al-Quran dikatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi itminan, itminan mutma'ninanya kalbu apabila bidzikrillah, bersambung dengan Allah. Apabila bersambung dengan Allah, kita yang hilang. Seperti tadi misalnya air bersambung dengan lautan, kan air kita hilang. Ya, coba kita lihat sungai yang bermuara ke lautan. Nah, setelah sungai itu dari jauh, dari gunung turun, begitu sampai di lautan kan menghilang. Air sungai menjadi menghilang. Dia melebur ke dalam lautan, ke dalam samudra. Nah, seperti itulah juga kita manusia. Jadi kita ini pada saat sholat itu adalah ibaratnya kita sungai atau ke air dari gunung yang kemudian melalui sungai, melalui sholat, kita bergerak menuju kepada samudra. Ketika kita tersambung dengan samudra, namanya khusyuk. Khusyuk melahirkan jiwa yang tenang, itminan, itminan, ya. Tatma'innul qulub. Inilah nanti yang dipanggil kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan ridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, jadi ini itminannya adalah semu. Itminannya itu tidak asli, tidak original. Apa sebabnya? Karena hanya mengandalkan kebaikan saja. Begitu dapatkan ujian, ya udah kabur. Inilah yang menyebabkan banyak sekarang umat Islam yang dia tahu bahwa Amerika itulah yang bertanggung jawab terhadap pembantaian genosida terhadap orang Islam yang ada di Palestina, tapi tetap aja mereka membeo di belakangnya, mengekor di belakangnya. Apa sebabnya? Takut dunianya disumbat. Karena kalau mereka tidak membeo di belakangnya Amerika, nanti diboikot, diblokade, dunianya disumbat. Sehingga dia tidak merasa eksis, tidak merasa hidup di dunia. Jadi artinya apa? Jiwanya bergantung kepada dunia. Bahkan lebih fatal lagi, jiwanya bergantung pada Amerika. Lebih fatal lagi, jiwanya bergantung pada Donald Trump dan Netanyahu. Inilah faktanya jemaah sekalian. Jadi wa in asabatu fitnatun inqalab ala wajhi khasirat dunya wal akhirat. Maka rugilah dia di dunia dan di akhirat. Apa kata Allah? Orang yang rugi di dunia dan di akhirat, dzalika huwal khusranul mubin. Itulah orang-orang yang rugi dengan serugi-ruginya. Al-khusran al-mubin, rugi yang nyata. Jadi rugi yang nyata itu rugi dunia, rugi akhirat. Kalau rugi dunia saja, ya belum tentu hatinya terguncang. Bisa saja kalau orangnya tenang, mutmainnah, ya rugi berapapun hatinya tetap tenang. Rugi berapapun hatinya tetap sejuk. Rugi berapapun hatinya tetap terikat, hanya Allah saja. Jadi dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah semata-mata karena mereka merugi dengan kerugian yang nyata. Jadi orang yang rugi dunia, rugi akhirat adalah rugi yang sesungguhnya. Tentu kita meminta dari Allah agar terhindar dari kerugian seperti itu. Kita lihat surat 24:55. Nah, orang inilah orang yang beribadah di pusat dan Allah janjikan kepadanya kekuasaan dunia, khalifatullah fil ard. Dialah nanti akan meneruskan nanti tugas-tugas kenabian dari awal sampai akhir. Di 24 An-Nur ayat 55 Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang beriman di antara kalian. Berjanji kepada orang yang beriman, minkum di antara kalian. Wa amilus shalihat, dan berjanji juga kepada orang beramal saleh. Jadi Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal saleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi. Allah pasti akan menjadikan mereka khalifah. Khalifah artinya apa? Bukan hanya penguasa, tapi penguasa yang mewakili kebesaran Allah di muka bumi. Jadi ingat, yang namanya khalifah bukan penguasa seperti khalifah dinasti Abbasiyah Umayyah, bukan. Itu tidak mewakili Tuhan di muka bumi, mereka membunuh hamba Allah yang tidak berdosa. Yang namanya khalifah itu adalah mewakili kebenaran Allah di muka bumi. Seperti tadi, tidak mungkin Allah melakukan kezaliman, tidak mungkin zalim orang seperti ini. Ya. Jadi Allah mengatakan, Allah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal saleh, lam ini taukid, pasti. La yastakhlifannahum
Allah pasti akan mengangkat mereka sebagai khalifah di mana? Fil ardi, di muka bumi. Apa artinya di muka bumi? Berlaku bagi seluruh dunia. Berlaku bagi seluruh dunia. Ya. Lihatlah sekarang satu negara yang dientengkan. Orang dulu berpikir Iran itu cuma omong doang, katanya punya nuklir, punya kemampuan. Ya. Orang bayangannya dulu orang itu Iran itu negara miskin, negara bodoh, negara tertinggal. Ya, sekarang terbukti semuanya bahwa negara besar seperti Amerika Serikat tidak mampu, habis. Semua analis mengatakan Amerika sekarang ini terjebak oleh jebakan-jebakan Iran. Dia kehabisan strategi untuk keluar. Jadi tidak bisa lagi. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jadi bulan-bulanan. Bulan. Bahkan sekarang ini adalah orang-orang dekatnya Donald Trump sekarang berseteru. Ya, jadi sekarang di Gedung Putih berseteru antara yang pro perang diperpanjang dengan yang mengatakan tidak, ini berbahaya. Ya, berbahaya kalau diteruskan. Kenapa? Karena kita punya amunisi sudah sangat terbatas. Dan Iran ini kita cobain lagi, serang 13 hari, nggak ada perubahan sama sekali. Dan kalau kita semakin keras menyerang Iran, dia semakin keras juga menyerang balik. Nah, ini dia. Artinya apa? Sekarang terbukti bagaimana negara adidaya superpower yang dimitoskan sebagai negara adidaya di dunia, bukan lagi di Amerika, tapi di dunia. Bukan hanya dibunuh Amerika, bukan hanya dibunuh Eropa, tapi di seluruh dunia. Sekarang ini kita lihat adalah terjebak dan tidak mampu mengalahkan Iran. Ya. Bahkan dia sendiri tiba-tiba menghentikan serangan. Ya. Dan semua orang berkata penyebabnya satu, kehabisan amunisi atau kehabisan strategi. Tidak ada lagi strategi yang bisa dijalankan untuk membuat Iran bukan hanya bertekuk lutut, tapi hanya untuk menyerahkan Selat Hormuz saja. Nah, Iran bagaimana? Apakah Iran negara sekuler? Bukan. Apakah Iran negara yang haus kekuasaan? Tidak. Ya. Negara ini adalah negara yang agamis. Pemimpin tertingginya ulama yang sangat tawadu. Ya. Yang dicintai oleh masyarakat seluruh dunia, bukan hanya Iran. Banyak orang di dunia menangisi kepergiannya. Allah mengatakan la yastakhlifannahum fil ardi. Pasti Allah akan mengangkat mereka sebagai khalifah di muka bumi. Jadi arahnya sekarang dunia adalah pasti hancurnya superpower seperti Amerika. Dan akan naiknya negara berkembang seperti Iran. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan mereka khalifah sebelumnya, yaitu pada saat Nabi ada. Pada saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada. Mereka menjadi khalifah, artinya apa? Menjalankan kekuasaan Tuhan dengan cara yang benar. Dengan mewakili hukum-hukum Tuhan di muka bumi. Mereka tadinya adalah lemah. Nabi Muhammad kita di Mekah saking lemahnya, bahkan diusir oleh orang kafir Quraisy. Ya, diusir dari Mekah. Padahal itu kampung halamannya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ya, semakin direpresi Nabi Muhammad dan umatnya, semakin menguat dan membesar. Jadi, kama stakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum, dan agama mereka akan dibuat jadi teguh. Yang tadinya dilecehkan, di mana-mana disebut orang Iran itu atau orang Syiah di Iran itu hanya bersandiwara dengan Yahudi. Kerjanya cuma ini dan itu. Pokoknya semua tuduhan-tuduhan itu sekarang terbukti bahwa ulama-ulama ustadz seperti itu adalah pembohong, pendusta belaka. Kita masih punya rekamannya di YouTube. Orang biasa mendengar di mimbar masih bagaimana ulama ustadz sebagian menganggap mereka sebagai orang-orang yang salah, orang yang sesat. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Wala yumakkinanna lahum dinahum. Agama mereka nantinya akan menjadi teguh ya di muka bumi. Kenapa? Karena alladziir tada, agama keyakinan mereka sebetulnya yang diridhai Allah. Alladziir tada, yang Allah ridhoi. Lahum, bagi mereka. Wala yubaddilannahum, dan Allah pasti akan mengganti mereka. Mim ba'di khaufihim, setelah penuh dengan ketakutan, direpresi, dikejar-kejar, diintimidasi di mana-mana. Ya. Amna akan mendapatkan keamanan setelah berisi dengan ketakutan. Kenapa Allah memperlakukan mereka seperti itu? Nah, ini jawabannya. Ya'budunani. Kita tambahkan di sini, karena mereka itulah kata Allah, ya'budunani, yang telah menyembah kepadaku dengan sebenar-benarnya, yaitu menyembah di pusat dan bukan ya'budunallaha ala harfin.
bukan menyembah Allah di tepi, bukan ya'budunani ala harfin, tapi ya'budunani la yusyriku nabi syai'a, yang penyembahannya itu di pusat sehingga tidak ada kesyirikan sesedikit apapun. Dia tidak takut kepada Amerika, tidak takut kepada Netanyahu. Ketika banyak ulama-ulama lain yang justru takut kepada Raja Saudi, takut tidak dapat bantuan, takut tidak dapat jatah umroh. Tetapi ini jemaah sekalian berbahagia, padahal Raja Saudi kan Islam juga. Tapi kenapa Raja Saudi mereferensi ulama yang tidak patuh kepadanya? Karena Raja Saudi juga adalah berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan Netanyahu. Dan jemaah sekalian berbahagia, yang dimaksud di sini adalah tidak takut bahkan kepada Amerika Serikat, kepada Donald Trump dan Netanyahu. Ya, budunani. Kenapa? Mereka menyembah aku, tidak menyembah kekuasaan, tidak menyembah dunia, tidak menyembah harta benda. Ya, budunani la yusyriku nabi syai'an. Dan mereka tidak pernah persekutukan dengan aku syai'a sesedikit apapun. Kata-kata syai'a sesedikit apapun artinya apa? Dia ikhlas. Ingat tadi kata ikhlas. Nanti kita ketemu hadisnya ikhlas, bersih, tidak ada yang mencampur. Wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang ingkar setelah itu, artinya setelah mengetahui ada orang beribadah seperti ini, tapi dia tetap ingkar, tetap menolak, maka apa kata Allah? Mereka adalah orang yang fasik. Wa man kafara ba'da dzalik, setelah menyaksikan kebenaran ayat ini, maka fa ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang fasik. Mereka, jemaah sekalian berbahagia, tidak ada mazhab yang dibenci oleh kelompok seperti Amerika, Israel, dan kelompok sebagian Islam, kecuali kelompok atau mazhab seperti yang dianut oleh orang Iran. Sampai di Indonesia, jemaah sekalian berbahagia, ada organisasi namanya ANAS, ya, Aliansi Nasional Anti Syiah, luar biasa. Padahal negara ini disebut sebagai negara demokrasi, negara yang tidak boleh ada namanya tidak boleh namanya anti golongan, anti ras, anti suku bangsa, kan begitu. Tidak boleh sara namanya, tidak boleh sara. Di negara ini tidak boleh sara. Tetapi di negara ini justru berdiri dengan yayasan, artinya diapil negara yang namanya ANAS, Aliansi Nasional Anti Syiah. Bayangkan ada anti Syiah. Bayangkan kalau ada yang bikin lagi anti Sunni, ada yang bikin lagi anti Muhammadiyah, ini kan fatal ini negara. Ya. Tapi di negara ini ada yang menjadi Aliansi Nasional Anti Syiah dan tokohnya bahkan diangkat jadi menteri. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, apa sebabnya? Ya kita lihat bagaimana seakan-akan kebencian kepada mazhab seperti ini dilegalisasi oleh negara. Apa sebabnya? Karena banyak negara yang takutnya bukan kepada Allah, tapi takutnya kepada pemerintah Amerika Serikat. Maka apa kata Allah? Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang menolak setelah itu, mereka adalah termasuk orang yang fasik. Kita kembali ke jalur kita, yaitu surat Haji ayat 11. Sekarang kita masuk kepada ayat 12. Jadi itulah tadi orang yang rugi secara nyata, khusranul mubin. Sekarang kita lihat di sini jemaah sekalian ayat 2 ayat 12. Nah, mereka, apa kata Allah? Orang-orang yang menyembah selain daripada Allah ataukah menyembah di pinggir-pinggir. Kalau menyembah di pinggir-pinggir kan berarti menyembahnya Allah cuma sedikit. Ya, yang ada mayoritasnya ada tadi menyembahnya selain Allah. Yang mengisi hatinya adalah pangkat, jabatan, harta benda, partai dan sebagainya. Jadi golongan, termasuk mazhab. Jadi kalau ada orang bermazhab, termasuk mazhab Syiah atau Sunni, kalau dia mendahulukan mazhabnya daripada kemanusiaan, berarti menyembah mazhab juga. Ingat, menyembah mazhab juga. Dia berarti tidak ikhlas juga, tidak murni juga. Nah, maka setiap orang yang menyembah mazhab, kelompok atau ormas atau apapun, maka itu adalah lebih dekat kepada mudaratan daripada manfaatnya, berdasarkan ayat berikutnya. Nah, oleh sebab itulah, Allah nanti mengulangi ya, kalau tadi adalah orang yang merugi, kalau sini dikatakan itu adalah orang yang sesat, ad-dalal. Sesat dengan sesat yang jauh. Karena apa? Karena apapun yang disembah selain Allah hakikatnya tidak bisa mendatangkan bencana, tidak bisa mendatangkan mudarat sebetulnya. Mudarat itu dari diri kita sendiri. Tidak bisa memberikan manfaat juga.
layan fauh, tidak bisa memberikan manfaat. Nah, jadi dengan demikian, yang bisa memberikan manfaat itu adalah kalau kita berbuat, dia menghasilkan. Tapi kalau tidak menghasilkan, dia tidak memberikan manfaat. Ayatnya berbunyi, yada'u min dunillah. Mereka itu menyeru. Jadi ingat tadi kata-kata, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Jadi di atas tadi ayat 11, ya'budu. Di sini diganti dengan yada'u. Ya. Jadi apa artinya? Kalau kita menyembah, hakikatnya kita memanggil Allah. Kita menyeru Allah supaya dia hadir pada diri kita. Maka ketika kita sholat atau ibadah apapun, tapi yang dipanggil jiwa kita adalah harta benda, pangkat dan jabatan, maka pada dasarnya kita adalah memanggil selain Allah. Itulah disebut dengan ya'budullah ala harfin, menyembah Allah di pinggir. Jadi bisa dikatakan bahwa kata-kata yada'u min dunillah adalah definisi atau deskripsi daripada ya'budullah ala harfin di ayat 11 tadi. Jadi mereka disebut dengan ya'budullah ala harfin karena yada'u min dunillah. Hatinya memanggil, menyeru selain daripada Allah. Dia salat tapi hatinya memanggil kepada harta benda duniawi. Hatinya salat, tubuhnya salat tapi hatinya memanggil kepada pangkat dan jabatan. Dan seterusnya. Yada'u min dunillah, mereka memanggil, menyeru selain daripada Allah. Mala yadurruhu, yang tidak menimbulkan mudarat. Jadi mala yadurruhu, tidak menimbulkan mudarat. Mala yadurruhu, yang tidak menimbulkan mudarat. Wa mala yanfa'u, dan tidak menimbulkan manfaat juga. Tidak menimbulkan manfaat. Mala yadurruhu, mala yanfa'u, tidak menimbulkan mudarat dan tidak menimbulkan manfaat. Ingat, tidak menimbulkan mudarat, tidak menimbulkan manfaat. Tidak ada sesuatu selain Allah itu tidak bisa menimbulkan mudarat dan manfaat. Zalika, yang demikian itu, huwa adalah ad-dalal al-mubin. Kalau tadi adalah al-khusran al-mubin, ingat tadi. Kalau sini ad-dalal al-ba'id, ya, bukan mubin. Ad-dalal al-ba'id. Kalau di atas tadi adalah huwal khusranul mubin, itu adalah kerugian yang nyata. Kalau ini adalah huwad dalalul ba'id, itulah kesesatan yang jauh sekali. Jadi ingat, jauh sekali. Jadi apabila hati kita memanggil-manggil, menyeru, mengharap selain kepada Allah, sebetulnya tanpa kita rasakan, kita masih termasuk ad-dalalul ba'id. Kita berada dalam kesesatan yang jauh sekali. Karena aslinya ibadah dalam Islam itu bukan hati memanggil-manggil selain Allah, tetapi memanggil Allah saja, seperti yang bisa kita lihat dalam ayat ini. Surat As-Sajdah, surat yang ke-32, ayatnya 16. Kalau ayat 15 ini adalah ayat sajadah, ayat sujud ya. Biasanya kalau hari Jumat itu di masjid-masjid, orang baca surat As-Sajdah, terus kemudian setelah sampai di ayat 15 sujud. Langsung sujud, tidak ruku ya, sujud. Karena masih bagian daripada rakaat pertama. Cuma namanya ketemu dengan ayat sujud. Maka dia sujud tilawah, baru kemudian naik ke atas. Teruskan lagi, itu masih rakaat pertama tuh. Teruskan lagi tadi, bacaannya, boleh dari sini, tatajafa junubuhum anil madaji. Sampai selesai baru ruku. Ruku rakaat pertama. Tadi sujud itu bukan sujud salat, tapi sujud tilawah. Habis ruku, tidak sujud lah, itu baru sujud rakaat pertama. Yang tadi sujudnya sujud baca Al-Quran. Nah, jadi di ayat 16 Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji yada'una rabbahum khaufan wa tama'an. Jadi orang yang apabila mendengarkan nama Allah, itu kan di atas ini. Kita lihat dulu ayat 15 yang berkelihatan ya. Ayat 15-nya di sini. 15. Innama, hanya saja, yu'minu bi ayatina. Orang-orang yang beriman kepada ayat kami adalah orang-orang yang alladzina idza dzukiru, adalah orang-orang yang apabila diingatkan
biha dengan ayat ini. Apabila diperdengarkan Al-Quran, kharru sujadan, tersungkur sujud. Sujud kepada Allah melalui Al-Quran, melalui manusia sucinya. Pada zaman dulu melalui Adam. Kharru sujadan, tersungkur sujud. Wasabbahu, dan bertasbih. Bihamdi rabbim, memuji Tuhannya. Wahum, dan mereka itu la yastakbirun. Tidak ada istikbar dalam dirinya. Tidak ada lagi kiber, tidak ada lagi kabir dalam jiwanya. Yang ada dalam jiwanya hanya Allah yang akbar, bukan lagi kabir. Allah itu akbar, paling besar. Ya, tidak ada lagi yang kabir. Pangkat dan jabatan, sagir. Ya. Harta benda duniawi, sagir. Kehormatan manusia, sagir. Ya. Kehebatan sesama, sagir. Hanya Allah saja yang akbar, Allahu akbar. Nah, inilah orang yang disebut beriman tadi nih. Karena dimulai dengan kata innama itu namanya muqayyad, yaitu pembatas. Hanya ini, yang namanya orang beriman ya ini. Innama, hanya saja orang beriman adalah alladzina idza dzukiru, yaitu orang-orang yang apabila diperingatkan biha dengan ayat-ayat Allah, kharru sujudan, tersungkur sujud. Wasabbahu bihamdi rabbim, bukan memuji dirinya, bukan memuji hartanya, bukan memuji pangkat dan jabatannya, bukan memuji sesamanya manusia, tapi sabbahu bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan memuji Tuhannya, wahum, sementara mereka la yastakbirun, tidak ada istikbar sama sekali. Baru kemudian ini ciri selanjutnya. Ciri selanjutnya adalah tatajafa junubuhum. Tatajafa, menjauhkan. Junubuhum, junub, lambung mereka, ya lambung mereka, ataukah kita artikan saja kepala mereka, menjauh dari tempat tidur mereka, atau tubuh mereka menjauh. Junubum, lambung mereka menjauhan dari al-madaji', dari tempat tidur mereka, tempat berbaring mereka. Jadi mereka itu menjauh dari tempat tidur mereka. Yada'una rabbahum. Nah, ini dia, muncul lagi. Yada'una rabbahum. Mereka inilah yang menyeru Tuhannya. Ya. Jadi ini menyeru Tuhannya. Kalau tadi sini adalah yada'u min dunillah. Ini ingat. Yada'u min dunillah. Kenapa? Karena tadi wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Karena mereka ya'budullaha ala harfin, maka dalam beribadah itu adalah yada'u min dunillah. Yang dipanggil hatinya justru selain Allah. Nah, sedangkan kalau orang beriman sungguhnya adalah yada'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka hanya memanggil, menyeru kepada Tuhannya, khaufan, dalam keadaan penuh rasa takut, wa tama', tapi penuh dengan harapan, optimisme. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Kenapa? Karena hatinya tidak terikat kepada harta benda. Jadi mereka tidak terikat dengan harta benda, sehingga sebagian hartanya yunfiqun, dinafkahkan di jalan Allah, diinfakkan di jalan Allah, dibelanjakan di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita balik lagi ke sini, ayat 13. Bahaya meminta pertolongan kepada selain Allah. Jadi tadi adalah ada yang meminta pertolongan kepada selain Allah, Allah katakan ada bahayanya. Apa sebabnya? Bencananya lebih dekat daripada manfaatnya tadi. Bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Bukan hanya tidak bisa menimbulkan mudarat atau manfaat, tetapi bahkan mudaratnya lebih besar, lebih dekat kepadanya daripada manfaatnya. Kalau itu ada manfaatnya. Jadi ada bencana. Bencananya lebih cepat daripada manfaatnya. Kemudian orang yang meminta kepada selain Allah, dia akan seburuk-buruk penolong. Karena apapun selain Allah, seburuk-buruk penolong. Siapapun selain Allah, sejahat-jahat kawan ini, sejahat-jahat kawan. Karena kawan seperti ini adalah bisa menusuk kita dari samping. Ya, bisa menusuk, kawan sejalan bisa menusuk dari samping. Bisa meninggalkan ketika kita ada masalah. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan labi'sal asir. Nah, lalu bagaimana ayatnya? Ini ayatnya. Yada'u laman darruhu akrabu min naf'aihi. Mereka menyeru, memanggil laman kepada orang atau pada sesuatu yang sebetulnya man itu orang, sebetulnya man di sini. La, benar-benar mereka memanggil benar-benar kepada man, kepada orang.
darruhu aqrabu min nafihi. Mudaratnya lebih dekat kepada manfaatnya. Nah, makanya kita perlu menentukan orang itu apakah kawannya setan atau bukan. Karena Imam Khomeini mengatakan kalau setan masih memuji kamu, tertawa kepada kamu, berarti kamu ada yang salah pada diri kamu. Kalau setan sudah tidak suka kepada kamu, berarti kamu sudah benar. Jadi kalau Amerika tidak suka suatu negara itu benar. Ya kalau Amerika suka pada suatu negara, berarti negara itu salah. Jalannya sedang salah. Karena pembuat onar dan pembunuh paling banyak sepanjang sejarah adalah Amerika. Mulai daripada ketika mereka pertama kali masuk ke Amerika, belum berdiri negara nih, baru masuk ke sana. Sudah jutaan rakyat asli di sana dibunuh, yaitu orang-orang Indian. Habis mereka. Ya. Setelah itu, setelah perang, kerjanya sejak tahun 45 saya sampai sekarang, semua negara yang kacau pasti dari dia. Yang bikin berperang Korea Utara, Korea Selatan, Amerika. Ya. Yang membombardir Jepang dengan bom atom Hiroshima Nagasaki, Amerika. Itu jutaan orang korbannya di sana. Ya. Detik pertama saja 125.000 orang meninggal. Detik pertama. Belum lagi dengan gelombangnya yang bergerak terus, yang berpengaruh terus-menerus. Jadi kita saksikan. Ketika dia mempersenjatai Saddam Hussein, dia mengirim senjata pemusnah massal untuk menyerang Iran. Supaya dirinya bersih, maka dia bikin rekayasa. Saddam Hussein punya senjata pemusnah massal. Kemudian ternyata tidak ditemukan. Artinya seakan-akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Padahal senjata itu sudah diledakkan oleh Saddam Hussein di orang-orang Kurdi dan orang-orang Iran di perbatasan. Paling banyak. Vietnam Utara, Vietnam Selatan, siapa? Amerika juga di sana. Afghanistan, mulai daripada awal tahun 78, Amerika Serikat di sana. Ya, yang menjatuhkan Suriah kita tahu Amerika lagi di sana dengan jongos-jongosnya yang berbaju agama Islam. Ya, Gaddafi yang menjatuhkan Amerika juga di sana. Di negara-negara di Afrika siapa? Amerika juga di sana. Ya, jadi kita lihat negara ini paling banyak membunuh di dunia. Ya. Mengacaukan. Begitu ada satu negara yang tidak mau diambil hartanya, kekayaan alamnya, pasti dikacaukan. Entah dijatuhkan pemerintahannya. Lihatlah di Indonesia. Ketika Soekarno tidak memberikan sumber daya alam untuk dieksploitasi, maka apa yang terjadi kemudian? Soekarno harus dijatuhkan. Ya. Jadi ini terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Maka kata Imam Khomeini, kalau Amerika senang kepada satu negara, berarti negara itu sedang salah. Ya. Tapi kalau Amerika sudah tidak senang, nah negara itu sudah benar. Berarti posisinya on the right track. Ya. Tracknya sudah benar. Nah, yada'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi. Ya. Mereka menyembah orang yang paling besar mudaratnya. Jemaah sekalian berbahagia, kita tambahkan lagi sedikit. Ya, di Iran sekarang korbannya berapa? Ribuan orang meninggal sejak tahun 28 Februari. Tapi yang paling miris adalah ketika sekolah dibombardir. Ya, bayangkan rudal Tomahawk menyerang sekolah anak-anak perempuan semuanya. Dan korbannya 168 di Minab itu. Ya. Dan mereka tidak merasa bersalah. Tapi kalau satu orang yang katanya dipaksa pakai jilbab, wah itu ribut Amerika. Menganggap ini tidak menghargai hak asasi perempuan, luar biasa. Dan banyak orang Islam terprovokasi dengan ini. Tiba-tiba berbicara juga tentang kesucian, seakan-akan dia adalah nabi yang berbicara tentang kemanusiaan. Ya, sekarang orang-orang membela Amerika dalam hak asasi manusia, mana suaranya? Ketika 168 anak-anak sekolah di Minab dibombardir dengan Tomahawk oleh Amerika. Suaranya tidak ada, jemaah sekalian. Ya. Apa sebabnya? Karena mereka menyembah selain Allah. Yada'u min dunillah, mereka memanggil selain daripada Allah. Yada'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi, mereka memanggil yang lebih dekat mudaratnya daripada manfaatnya. Mana buktinya? Begitu dia tidak setia lagi, langsung dihancurkan. Ya. Langsung diruntuhkan. Ya. Begitu tidak setia, langsung diruntuhkan. Ya. Amerika mengaku sebagai sebagai sponsor demokrasi. Maka naiklah misalnya Mossadegh di Iran dengan demokrasi. Tapi setelah Mossadegh menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak
Inggris, lalu kemudian mereka dijatuhkan kerjasama Amerika dan Inggris. Baru dinaikkan raja, waktu itu rajanya masih kecil, masih anak-anak. Ya, luar biasa kan? Lihatlah di negara-negara Teluk, ada nggak negara demokrasi di sana? Tidak ada. Semuanya negara turun-temurun. Ya. Negara kerajaan monarki, mayoritasnya monarki absolut. Tapi Amerika tidak pernah berbicara tentang demokrasi. Tidak pernah berbicara tentang membawa kebebasan kepada rakyat yang tertindas oleh monarki-monarki. Kenapa? Karena mereka sudah patuh kepada Amerika menyerahkan kekayaan alamnya. Jadi intinya di situ. Ya. Jadi ada ulaman darruhu akrabu min naf'ihi. Mereka memanggil kepada orang yang mudaratnya lebih dekat kepada manfaatnya. Ya. Jadi begitu dia tidak sudah mulai tidak setuju, contohnya misalnya di Venezuela, misalnya Maduro. Begitu Maduro dibujuk-bujuk supaya membuka kembali negaranya, investasi Amerika bisa masuk, tidak mau, langsung diculik, diambil dari negaranya, luar biasa kan? Ya. Diambil begitu saja dari negaranya. Penjara di Amerika. Jadi setiap negara kalau sudah tidak mau kekayaan alamnya digarap, maka dia akan dijatuhkan. Ya. Mulai daripada kerja-kerja intelijen CIA dan sebagainya, ataukah demonstrasi massal dan seterusnya, ataukah bahkan dibombardir, dibunuh, seperti misalnya Ali Khamenei dibombardir, di Tomahawk. Nah inilah jemaah sekalian serba kerjanya. Dan ini adalah setannya setan. Ya. Ini adalah dajjalnya dajjal. Yada'u laman darru akrabu min naf'ihi. Siapa yang memanggil mereka adalah hakikatnya menyeru sesuatu yang mudaratnya lebih dekat daripada manfaatnya. Dan siapa yang berwilayah kepada mereka, apa kata Allah, ini wilayah nih, berarti mengikuti mereka ini. Maka labi'sal maula. Jadi orang seperti ini adalah labi'sal maula. Ini yang bilang begini Al-Quran. Labi'sal maula. Ini adalah penolong yang paling buruk, sejahat-jahatnya penolong. Ya, ingat, yang bikin terjemahan ini Kementerian Agama sendiri, pemerintah Indonesia ini, sejahat-jahatnya penolong. Ya. Berarti negara seperti Amerika, Inggris, sejahat-jahatnya penolong sebetulnya. Ya. Kenapa dia berbaik ke Indonesia? Karena Indonesia masih membuka diri untuk dieksploitasi kekayaan alamnya. Seperti misalnya Freeport di Irian, di Papua, dan sebagainya. Ya. Lihat dulu setelah Soekarno jatuh, siapa semua? Perusahaan minyak semuanya kalau bukan dari Amerika, dari Inggris. Paling banyak dari Amerika. Ya. Semua habis minyak di Indonesia. Indonesia ditinggalkan dalam keadaan tetap miskin. Mengirim pembantu rumah tangga keluar. Padahal betapa banyak sumur-sumur minyak sebelumnya dikelola di sini. Ya. Nah jadi jemaah sekalian berbahagia, apa kata Allah? Labi'sal maula, itu adalah penolong yang paling buruk. Ingat, penolong yang paling buruk. Labi'sal maula, itu adalah penolong yang paling buruk. Walabi'sal ashir, dan itulah kawan ya. Kalau itu bukan penolong, kawan. Jadi cuma sekitar bagian ini jelas sekali. Tetapi negara-negara Islam di Teluk justru berkawan dengan mereka, bahkan bermaula kepada mereka. Coba lihat. Ya. Arab Saudi tiba-tiba bekerja sama Amerika menyerang Irak. Menyerang Irak, padahal tidak ada bukti bahwa kelompok-kelompok di sana menyerang Saudi. Hanya tuduhan dari pihak Amerika Serikat sendiri. Tidak ada buktinya. Ya. Kalau toh ada, mungkin dia sendiri yang menerbangkan drone masuk ke Arab Saudi. Apa hubungannya? Kelompok-kelompok proksi Iran di Irak menyerang Saudi? Nggak ada. Kalau Houthi Yaman, iya. Karena Yaman memang diserang, yaitu bandaranya dibombardir. Tapi kalau Irak tidak ada. Jadi labi'sal maula wa labi'sal ashir. Mereka berkawan dengan mereka semuanya. Mudah-mudahan rakyat di negara-negara ini memiliki kesadaran bahwa raja-raja mereka itu adalah jongos-jongos, kawan-kawan, adalah pribadi-pribadi yang berwilayah kepada Amerika Serikat. Kita dengarkan sekarang dari Yordania sudah mulai punya keberanian untuk meminta supaya pangkalan Amerika Serikat keluar dari Yordania. Harus punya keberanian seperti itu. Kenapa? Orang Islam itu harus berani berkata tidak kepada pelaku kejahatan. Karena tidak sah Islamnya orang Islam atau tauhidnya orang Islam kalau tidak berani berkata tidak dulu. Karena tauhidnya Islam dimulai dari kata la ilaha illallah. Mulai dari kata tidak. Jadi la bi'sal maula wa la bi'sal ashir. Ingat. Seburuk-buruk penolong dan seburuk-buruk kawan. Nih, yang bilang begini Allah ya. Seburuk-buruk penolong dan seburuk-buruk kawan.
Jadi camkan ayat ini baik-baik. Surat Haji. Pertanyaannya, kenapa ini ayat disimpan di surat Haji? Harapannya setiap orang pergi berhaji kembali terbebas dari tadi menyembah selain Allah, menyeru selain Allah, terbebas dari menyembah hawa nafsunya, meminta tolong kepada setan, berkawan dengan setan. Nah, itu kan namanya haji. Kenapa? Karena pada saat dia berhaji melempar setan di jumrah, 3 jumrah jamarat, ya. Jumrah ula, jumrah usta, jumrah akabah. Nah, itu kan setan kecil, setan menengah, setan besar di sana tuh dilempar. Setelah dilempar 3 hari berturut-turut atau 4 hari berturut-turut, baru kemudian jadi haji mabrur. Jadi harus melempar setan. Berarti kalau misalnya kembali ke Indonesia atau kembali ke negaranya, lagi-lagi menyembah setan lagi, nah berarti apa artinya? Artinya batunya tidak terkena setan, memantul saja di tiang jamarat, kembali kepada dirinya. Jadi la bi'sal maula wa la bi'sal ashir. Perhatikan ini jelas sekali terbagian. Bagaimana dengan sebaik-baik penolong? Yang sebaik-baiknya sejahat-jahat. Ada sebaik-baik penolong, lihat di sini nih. Surat Al-Anfal, surat 8 ayat 40. Wa in tawallau, kalau mereka berpaling, sudah disampaikan tentang mereka berpaling, fa'lamu, maka catatlah, ketahuilah, garis bawahilah, annallah, sungguhnya Allah itulah maulakum. Jadi ingat, maula kita Allah, atau orang yang berwilayah kepada Allah. Berwilayahlah kepada orang berwilayah kepada Allah. Karena berwilayah kepada orang berwilayah kepada Allah, hakikatnya berwilayah kepada Allah. Sujud kepada Adam, hakikatnya sujud kepada Allah. Karena sujud kepada Adam artinya berwilayah kepada Adam. Berwilayah kepada Adam, hakikatnya berwilayah kepada Allah. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum. Ni'mal maula, dan Allah itu adalah sebaik-baik maula. Jadi sebaik-baik maula adalah Allah. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Ya, ingat jelas sekalian. Jadi Allah mengatakan Allah lah yang merupakan sebaik-baik maula dan sebaik-baik penolong. Allah untuk kita menjadikan pelindung itu mengatakan berwilayahlah kepada saya melalui Adam, melalui manusia suci, melalui Muhammad, melalui keluarga Muhammad yang suci, dan seterusnya sampai akhir zaman. Jadi itulah yang harus kita lakukan, maula ini. Lanjut lagi ayat 14. Jadi 14 ini berbicara tentang iman dan beramal saleh. Jadi yang benar imannya. Kalau tadi kan adalah yang menyembah Allah di tepi-tepi. Wa minan nasi mayya'budullah ala harfin. Tadi yang di atas yang pertama ayat 11 adalah sebagian manusia menyembah Allah di tepi-tepi. Ya, mereka itu hatinya tenang kalau ditimpa hal-hal yang menyenangkan jiwanya. Tapi berbalik apabila tidak menyenangkan jiwanya. Apa sebabnya? Hakikatnya yang disembah adalah hawa nafsunya, keinginan pribadinya. Nah, sedangkan orang beriman dengan sebenar-benarnya, seperti tadi yang kita sebutkan, dia menjadikan Allah sebagai sebaik-baik maula ataukah tempat berwilayah, maka orang seperti ini akan masuk surga. Kenapa? Dia mengikuti iradatnya Allah. Ingat, iradatnya Allah. Karena iradat Allah itu pasti baik. Makanya kita patuh kepada Allah agar semua keinginan Allah kita ikuti, kita laksanakan. Karena kita mengaku kita ini adalah hamba yang hina, yang lemah, yang bodoh. Maka kita harus patuh kepada Allah, kepada insan yang Allah tunjuk. Supaya kita berbuat berdasarkan ilmunya Allah. Ayatnya begini. Inna Allah, sungguhnya Allah, yudakhilu, akan memasukkan. Ya. Jadi Allah akan masukkan. Jadi bedanya yadakhulu dengan yudakhilu, ada yadakhulu masuk. Ya. Kalau ini yudakhilu memasukkan. Dari kata adakhala yudakhilu. Sungguhnya Allah akan memasukkan siapa? Alladzina amanu, orang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Orang beriman dan beramal saleh. Tapi ingat, beriman yang benar tadi imannya. Jannatin, ke dalam sorga. Dia akan masuk ke dalam jannatin, sorga. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri, mengalir di bawahnya min tahtihal anhar, sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar. Inna Allah, sungguhnya Allah, yaf'alu ma yurid.
Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi kata kuncinya di sini adalah yurid, iradat Allah. Dan semua yang merupakan iradat Allah pasti akan terjadi. Ingat, yaf'alu ma yurid. Nah, ketika Allah mengatakan Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi, ingat, sebelum Allah mengisi bumi ini dengan manusia, Allah memanggil seluruh makhluk yang sudah ada dengan kata-kata wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah tatkala Allah berfirman kepada seluruh penghuni alam malakut. Allah berkata kepada mereka, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan di muka bumi khalifah. Ingat khalifah. Ya. Jadi namanya khalifah itu keinginan Allah. Nah, jadi ini ja'il, saya akan menjadikan. Nah, itu kan keinginan. Jadi ja'ilun fil ardi khalifah dengan dimulai dengan kata ini menunjukkan bahwa itu adalah iradatnya Allah. Dan di sini dikatakan bahwa innallaha yaf'alu ma yurid. Semuanya Allah melakukan apa yang dia inginkan, dia kehendaki. Jadi semua kehendak Allah pasti akan terwujud, akan terlaksana. Lihat tadi surat An-Nur ayat 55. La yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah pasti akan menjadikan mereka khalifah. Kenapa? Karena kehendak Allah pasti terjadi. Jadi ketika Allah mengatakan di bumi akhirnya nanti akan berlaku sebuah kekuasaan ilahi, maka itu akan terjadi. Akan muncul ke permukaan. Karena innallaha yaf'alu ma yurid. Di tempatnya dikatakan innallaha yaf'alu ma yasha. Kita lihat di sini surat Al-Baqarah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itu yang disebutkan di atas adalah rasul-rasul yang satu sama lain berbeda-beda tingkatannya. Minhum man kalamallah. Tingkatannya di sini berbeda-beda Allah berikan. Ada yang Allah berikan kemampuan berbicara. Man kalamallah. Allah berbicara kepadanya. Wa rafa ba'dahum darajat, dan Allah mengangkat derajatnya sebagian yang lain. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayinat. Sebaliknya Allah memberikan kepada Maryam al-bayinat, yaitu keterangan ilmu. Wa ayyadnahu, dan Allah perkuat dia birohil kudus, dengan Ruhul Kudus. Walau sya'allah, seandainya Allah mau, maktatalal ladina min ba'din, tidak akan terjadi peperangan setelah nabi-nabi ini berlangsung. Ya. Seandainya Allah mau. Walau sya'allahu maktatalal ladina min ba'dihim. Jadi kalau kita katakan kenapa terjadi perang? Ya, kalau Allah mau sebenarnya tidak terjadi perang. Kenapa? Karena dalam perang itulah kita menentukan di mana kita berada. Untuk menguji sebetulnya ini iman kita. Karena kalau tidak ada kejadian, tidak ada event seperti itu, bagaimana kita tahu di mana kita berpihak? Kalau Imam Hussein tidak mengirim orang pergi ke Kufa yang namanya Muslim bin Aqil, dari mana mereka tahu di mana dia berpihak? Dan setelah mereka mengaku berpihak kepada Imam Hussein melalui Muslim bin Aqil, tapi kemudian datang Ibnu Ziyad memaksa mereka, mengintimidasi mereka melalui kepala sukunya, dari mana mereka tahu kalau tidak ada seperti itu? Akhirnya semua orang tahu, banyak yang ternyata masih menyembah Allah di tepi-tepi, karena begitu diancam untuk dibunuh, untuk dihentikan pendapatannya, maka mereka semuanya mundur, bahkan mengkhianati Muslim bin Aqil. Nah, seperti itu. Jadi walau sya'allahu maktatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayinat. Kalau seandainya Allah mau, tidak mungkin terjadi perang lagi setelah datangnya tadi nabi-nabi membawa keterangan. Walakin akan tetapi ikhtalafu, akan terjadi perselisihan sepanjang masa. Sampai sekarang kita lihat, ada Iran di satu pihak sendiri berdiri di sana, dan ada di pihak lain ada Amerika, ada negara-negara Eropa, ada Turki di situ, ada negara-negara Teluk di sana. Faminhum man amana, maka setelah terjadi ikhtalafu, maka ketahuanlah man amana, siapa yang beriman di antara mereka. Faminhum man amana. Wa minhum man kafara, dan dari situ kita tahu siapa yang benar-benar tertutup hatinya. Diulangi lagi, walau sya'allahu maktatalu, 2 kali coba lihat. Tadi di sini di atas, walau sya'allah maktatalah. Ini juga diulangi lagi di sini. Walau sya'allah maktatalu. Walakinna Allah, akan tetapi Allah yaf'alu ma yurid, melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi artinya apa? Itu kehendak Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia, sehingga dalam kebebasan itu akan terjadi persengketaan. Nah, di mana kita berpihak pada saat itu?
Karena persengketaan itu aslinya tidak mungkin antara orang baik dengan orang baik. Orang benar dengan orang benar tidak mungkin bersengketa. Kalau ada persengketaan cuma dua kemungkinan, dua-duanya buruk atau salah satunya baik. Ayat terakhir. Nah, tetapi Allah menjanjikan pertolongan. Pertolongan Allah itu nyata. Jadi judulnya pertolongan Allah itu nyata. Ya. Mereka buat tipu daya, tetapi apa kata Allah? Sia-sia tipu dayanya. Ya. Ujung-ujungnya yang menang adalah Allah. Ya. Ujung-ujungnya yang datang adalah Allah, adalah kekasih Allah. Ujung-ujungnya yang menang adalah kebenaran. Dalam hal dulu adalah Rasulullah yang kemudian membuat Mekah kembali dikuasainya, yaitu namanya Futuh Mekah. Teks lengkap. Man kana yazunnu allan yansurahullah. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, baca ayat ini baik-baik. Ayat ini adalah bimbingan, panduan kepada kita untuk berpikir benar tentang orang-orang benar. Masih sering kita berpikir, kok ada orang benar tidak ditolong Allah. Ingat, masih kita sering berpikir, kok ada orang benar tidak ditolong Allah. Ini keliru berdasarkan ayat ini. Bahkan sampai sekarang masih ada saja mengatakan, kok Allah tidak menolong Imam Hussein. Ingat, ada yang berpikir Allah tidak menolong Imam Hussein. Ini adalah jelas kekeliruan besar. Tidak sesuai dengan logika dan tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ya. Kalau kita tanya, kenapa kamu mengatakan Imam Hussein tidak ditolong? Buktinya dia dibunuh. Lah, apakah pertolongan diartikan dengan tidak dibunuh? Sedangkan Allah mengatakan, orang yang terbunuh di jalan Allah itu jangan katakan mati. Al-Quran mengatakan, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya. Jangan pikir orang mati di jalan itu mati. Dia itu hidup. Jadi justru dia dapat pertolongan dengan itu. Bal ahya yurzakun, mendapatkan rezeki. Ataukah walakin la tashurun, cuma kamu yang tidak menyadarinya. Ini ada pernyataan yang keliru dari kita. Kok kenapa Allah tidak menolong misalnya Nabi pada saat diusir dari Mekah? Ya. Kenapa Sayyidina Ali tidak ditolong padahal dibacok di masjid? Ya. Kenapa cucu Nabi yang sangat dicintai itu Sayyidina Hussein dibunuh di Karbala dengan sangat-sangat keji? Kenapa tidak ditolong? Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Ini jelas keliru. Justru Allah menolongnya. Kalau Allah tidak menolong orang seperti Al-Husain atau Imam Husain, berarti Imam Husain itu tidak menolong Allah. Ulangi lagi. Kalau kita berpendapat bahwa Allah tidak menolong Imam Husain, berarti kesimpulannya Imam Husain tidak menolong Allah. Kenapa? Karena Allah sudah mendeklarasikan dalam Al-Quran surat 47, surat Muhammad, ayat 7 bahwa intan surullaha yansurukum. Jika kalau kalian menolong Allah, pasti Allah menolong kalian. Berarti kalau Allah tidak menolong kalian, berarti kalian tidak menolong Allah. Kan begitu logikanya Pak sekalian. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Ya. Jika kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Intan surullah, ya suruh kan begitu. Kalau kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Berarti kalau Allah tidak menolong kalian, berarti kalian tidak menolong Allah. Kalau kita berkata Allah tidak menolong Imam Hussein, berarti logikanya Imam Hussein tidak menolong Allah. Ini sangat-sangat keliru pernyataan seperti ini. Dari sisi akidah tertentu itu berbahaya. Ya. Nah, coba kita lihat di sini lebih tepatnya lah supaya kita lihat. Surat 47 ya. 47 ayat 7 juga ini. Nah, kita besarkan biar kelihatan besar ya. Ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jika ini kan berarti syarat ya. Syarat. Tansurullah, kalau kamu menolong Allah, syaratnya kalau kamu menolong Allah, yansurkum. Sedemikian pastinya pertolongan ini sampai tidak ada fa-nya di sini. Harusnya kan biasa kalau ada in, ada fa di sini. In fa, kan begitu. Jika maka, kan begitu Bapak sekalian ya. In tansurullah fayansurukum, harusnya begitu. Tapi tidak ada fa-nya di sini menunjukkan bahwa tidak ada perantaraan. Begitu kalian menolong Allah, Allah pasti menolongnya ya. Begitu. In tansurullah yansurukum. Jika kalian menolong Allah, menolong kalian. Nah, kita mengatakan Imam Hussein tidak ditolong. Ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Sampai bikin pernyataan, kenapa Allah tidak menolong Imam Hussein? Untuk menjawabnya.
Kalau Allah tidak menolong Imam Hussein, berarti logikanya Imam Hussein tidak menolong Allah. Kan diputar ini. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Ya. Karena ini jika maka, berarti kalau tidak maka berarti tidak jika, gitu. Kalau jikanya tidak ada, makanya tidak ada. Berarti kalau jikanya tidak ada, berarti tidak menolong Allah. Maka Allah tidak menolong kalian. Coba kita kasih lagi sini. In la tansurullah la yansurukum. Kamu gitu. Jika kalian tidak menolong Allah, Allah tidak menolong kalian. In tansurullah yansurukum. Maka ditambah yusabbit aqdamakum. Nah, sekarang kita kembali ke ayat kita tadi. Man kana yazunnu, siapa yang berpikir menyangka allan yansurahullah, bahwa Allah tidak menolong nabinya. Ya, ingat. Hu-nya di sini nih. Hu-nya di sini. Hu. Siapa yang menyangka Allah tidak menolong nabinya nih Muhammad? Yang surahu di sini adalah yang surah karena ada lannya. Kalau di surat At-Taubah itu ayat 40 yang suruh. Coba kita lihat surat At-Taubah di sini. Surat 9 ayat 40. Illa tansuruhu. Tansuruh, jika engkau tidak menolongnya, nyaknya sini Muhammad. Ya. Illa tansuruhu, jika kalian tidak menolong Nabi, faqad nasarallah. Sungguhnya Allah telah menolongnya. Hukumnya di sini Nabi Muhammad. Ya, ini di bawah Nabi Muhammad. Muhammad, ya. Nah, berarti di sini juga Muhammad, ya. Mangkana yazun, siapa yang berpikir, menyangka, mengira bahwa Allah tidak menolong Nabi Muhammad fid dunia, ingat, fid dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat. Faliyamdud, maka coba buktikan pernyataannya itu. Cara membuktikannya bagaimana? Faliyamdud, maka hendaklah dia merentangkan bisa babin, sebab jalan atau apapun, ila sama kepada langit. Ingat jangan sekali bahagia, ini ada yang lucu sedikit di sini menurut saya, lucu menurut saya. Karena sama di sini langit, tiba-tiba di sini Kementerian Agama Indonesia menuliskannya itu langit-langit maksudnya, plafon rumah, siling rumah, jadi ada silingnya, ya. Langit-langit tiba-tiba nih, kasih 541 nih. Kata sama di sini diartikan dengan langit-langit, atap rumah, ya. Kalau sama diartikan dengan langit, arti biasa, maka terjemah menjadi kalau kalau musuh Muhammad marah karena ia mendapat pertolongan dari langit, biarlah mereka membentangkan tali ke langit, ya. Dan lihatlah, dapatkah mereka memutuskan pertolongan itu? Artinya bahwa dia bayangkan membentangkan tali beneran. Ini kan maksudnya simbolik ayat ini. Ya. Jadi bukan langit-langit. Kalau langit-langit dalam bahasa Arab ada juga sakafun. Itu langit-langit. Sakfun. Dan dalam Al-Quran juga ada. Ini sakfun. Jadi kalau kita kaji ini panjang ini jelas sekalian ini. Karena kok tiba-tiba mengartikan langit-langit. Langit-langit itu ceiling bahasa Inggrisnya. Nama lainnya kalau di Indonesia plafon, ya, plafon rumah. Ini sama, ya, tiba-tiba diartikan. Jadi satu-satunya sama dalam Al-Quran ketika langit-langit ini, ya, karena tidak mampu menjelaskan ini. Ya, padahal kalau kita tulis langit-langit dalam bahasa Arab, tidak ada kata langit begitu. Ya. Ini saya sudah carikan tadi nih. Oh, hilangnya. Coba kita lihat di sini. Namanya sama itu tidak pernah jadi langit-langit. Ya, sama. Ya, sama. Jadi tidak pernah ada. Jadi kita artikan saja ini sakafun, ya, sakaf biar cepat, sakfun. Ini sakfun. Atap, langit-langit, hubungan. Kamu itu sakfun ini. Nih, mengatapi, membuat atap. Ini sakfun. Ya. Kalau sama tadi, ya apa namanya? Langit. Bagaimana menjelaskan ini tadi? Ya. Dan sakafun ini dalam Al-Quran juga ada, jemaah sekalian, ya. Coba kita cari di sini. Ini sakafun ini, kita tulis ini, sakfun. Ini ada nih sakafun. Ya. Ini ada sakafun ini, jadi ada dalam Al-Quran juga. An-Nahl ayat 26. An-Nahl 26. Ya. Faqad makara alladziina min qablihim fa'atallahu bainahum minal qawaidi fakharra alaihimus saqfun. Nah, ini dia. Mereka tersungkur padanya as-saqfun, atap, maksudnya jatuh atap, min fawqi dari atasnya. Ini baru cocok ini. Atap ini as-saqfun, atap. Ya. Atau langit-langit sebetulnya.
orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya, lalu atap atau langit-langitnya jatuh menimpa mereka dari atas. Jadi sakfun itu adalah langit-langit nih, karena di Arab itu kan terutama dulu tidak punya plafon. Ya, dulu kan tidak punya istilah plafon itu di sana. Mereka langsung di atas atap. Ya, atap itu di atas disimpan, dibuat untuk menyimpan sesuatu kalau di Arab dulu. Karena itu kan mereka tidak punya atap limasan kayak di negara-negara tropis. Nah, mereka di sana itu atapnya rata. Jadi yang dijadikan langit-langit ya atap sekaligus, karena hujan juga jarang turun. Nah, jadi cuma kayak serbagnya kita lihat di sini tadi. Nah, jadi kata-kata sama di sini langit benar maksudnya ke angkasa, ya. Sama itu angkasa. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa Allah tidak menolong Nabi Muhammad, maka cobalah membuktikan dengan cara membentangkan bisababin. Makanya tidak menggunakan kata tali. Tali itu kan habel. Sabab, pokoknya membentangkan jalan, mencari jalan. Jadi mencari jalan apapun juga. Jalan di sini kayak way dalam bahasa Inggris. Mencari jalan ke langit. Suma kemudian yakta itu memutus. Lalu kemudian putuskanlah hubungan dengan bumi. Artinya jangan berpikir tentang bumi lagi. Seakan-akan kamu telah migrasi ke langit sana, pergi ke bulan, kira-kira gitulah. Cobalah pergi ke bulan dan putuskan hubungan dengan bumi. Lalu kemudian falyanzur, perhatikan dari jauh sana. Hal yuzhibanna kaiduhu ma yaqid. Coba perhatikan dari sana, apakah kemudian hilang? Yuzhiban itu apa? Kemudian apakah cara seperti itu berhasil menghilangkan kaidu, tipu daya mereka? Apakah kemudian tipu daya mereka itu bisa bisa menghilangkan amarah mereka, mayabiz amarah mereka. Artinya apa? Yang namanya amarah itu kan di hati, di jiwa. Seandainya dia meninggalkan Mekah pergi ke langit, tetap aja ada amarah itu selama dia tahu kalau di bumi itu ada Muhammad. Ya. Jadi dengan demikian di sini kita tahu sama itu ada di langit. Memutuskan dengan hubungan dengan bumi itu, apakah kemudian usahanya untuk menghilangkan amarahnya bisa hilang? Jawabannya nggak bisa. Karena namanya amarah itu selalu bersama dengan diri kita. Jadi kita pergi kemanapun tetap ada bersama kita. Ya. Jadi itu maksudnya ayat ini. Kita lihat di sini. Surat terakhir, surat Al-Fat. Coba kita lihat di sini. Muhammad Rasulullah. Baru kemudian karena waktu kita sangat terbatas masuk ini, kita percepat di sini. Jadi Nabi Muhammad itu adalah kazar'in. Nabi Muhammad dan umatnya seperti sebuah pohon. Zar'un itu tanaman. Akhraja syat'a yang keluar tumbuh. Tunasnya kemudian rantingnya ke atas. Fazarahu lalu kemudian menjadi kuat. Fastaglada menjadi besar. Fastawa ala suki dia berdiri tegak. Tegak itu artinya tegak lurus, tidak mencong, tidak miring kiri dan kanan. Batangnya. Yu'jibu zura, petaninya kemudian takjub, senang. Dan kesenangan penanamnya dalam hal ini Nabi dan orang Islam, linya untuk yaghidha bihim, membuat jengkel, membuat marah mereka. Siapa mereka? Al-Kufar. Nah, jadi jangan sekesar bahagia. Jadi liyaghidha bihimul kufar. Jadi dengan demikian jangan sekesar bahagia untuk menjengkelkan mereka. Jadi kata jengkel itu memang ada pada diri mereka selama Nabi tetap berdakwah, karena mereka anti terhadap kebenaran, selalu ada kejengkelan itu. Lihatlah Amerika Serikat. Orang Iran kan biasa-biasa saja. Dibunuh pemimpinnya, dibunuh bombardir biasa saja. Kata orang yang pernah datang ke sana, orang di sana wajahnya biasa-biasa saja. Enggak kayak penuh ketakutan, amarah, biasa-biasa saja. Bahkan semakin dibombardir negaranya, semakin bersatu. Semakin memberikan dukungan kepada tentaranya melakukan pembalasan. Beda dengan Israel. Baru sirine berbunyi sudah lari mencari lubang-lubang persembunyian seperti tikus. Ya. Kalau Iran tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi itu tadi ayat-ayat yang kita bahas. Kita lihat hadis berikut ini. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, hadisnya adalah menyembah Allah dari pusat, ya, bukan dari pinggir. Bagaimana caranya? Yaitu
mengikrarkan dalam diri kita tentang la ilaha illallah. Jadi sini katakan ya dari Abi Sa'id annahuma syahida keduanya menyaksikan ala Rasulullah SAW qal berkata. Jadi Nabi menyaksikan bahwa Nabi pernah berkata, idza qala al-'abdu apabila seorang hamba berkata, kata Nabi ya, la ilaha yang dikutip oleh Sa'id di sini. La ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada ilah selain Allah. Ingat tadi mulai dari kata la, tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah, yang pantas ditempati berwilayah selain daripada Allah. Wallahu akbar, dan Allah lah yang paling besar. Ingat, akbar. Qala, lalu kemudian qala yaqulullah, maka kemudian Allah berfirman, qala yaqulullah azza wajal, sadaqa abdi, apa yang dikatakan hambaku itu benar. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Ingat ini, la ilaha illa ana. Wa ana akbar, dan akulah yang paling besar. Akunya Allah ya. Wa ana akbar. Wa idza qala al-'abdu la ilaha illallah wahda, dan apabila seorang hamba berkata la ilaha illallah wahda, tidak ada Tuhan selain Allah saja, dipertegas saja, qala, maka Allah berfirman, sadaqa abdi, hambaku itu benar. La ilaha illa ana wahdi, tidak ada ilah selain aku saja. Jadi saya sajalah satu-satunya yang hakikat. Selain daripada yang lain tidak punya hakikat. Hadis kedua. Hadis Allah akan selalu menolong umat ini. Ini adalah hadis dari Imam Nasa'i. Ya, jadi ada seorang yang membanggakan diri kepada Nabi ini. Dari An Mus'ab bin Sa'ad, An Abi dari bapaknya, annahu, bahwa dia, bapaknya menyangka, annalahu fadlan, dia yang paling utama, alaman dunahu min ashabi. Jadi dia yang paling utama selain daripada yang lain. Maksudnya tidak ada yang lebih utama daripada selain daripada dirinya. Dan di antara sahabat Nabi, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi mendengarkan itu, mengaku diri yang paling utama, yang paling mulia, maka Nabi bersabda. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, innama yansurullah hadil ummah. Ingat, kamu tidak boleh membanggakan dirimu karena ia menyebabkan Allah menolong umat ini. Ingat ini tadi, yansurullah. Innama, hanya saja, yansurullah, Allah menolong hadil umat ini, bidaifiha, karena orang lemah mereka. Jadi ingat, merasa lemah. Kata orang lemah sini, orang yang merasa lemah. Bidakwatihim, dengan dakwah mereka, dengan doa mereka. Wa salatim, dengan salat mereka, atau dengan salawat mereka. Wa ikhlasim, dan keikhlasan mereka. Jadi Allah akan menolong kita kalau kita merasa dhaif, ana dhaif. Kita selalu berdoa, bidakwatihim, salatim, selalu salat atau berselawat. Wa ikhlasim, dan terakhir, ini paling penting, ikhlas. Tidak punya kepentingan apa-apa. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf ini waktunya sangat panjang, masih ada sebetulnya, tapi waktu kita sudah habis. Jadi kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ya, kalau ada pertanyaan satu dipersilakan ya. Jadi kita langsung ke sini. Saya Ustaz. Silakan. Andi Herman. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi telah disinggung mengenai tentang ayat wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu menyangkut tentang bahwasannya Allah mengumpulkan makhluknya, kemudian memutuskan, menetapkan satu bahwasannya saya akan menciptakan di bumi ini khalifah. Kemudian malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha, benarkah Tuhan engkau akan menciptakan mayyufsidu fiha, padahal mereka itu membuat kerusakan nanti, wa yasfikut dima, dan juga melahirkan pertumpahan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, tidak cukupkah bagi kami yang telah engkau ciptakan, wahai Tuhan, yang mensucikan, mengkuduskanmu? Pertanyaan saya di sini, Ustaz, di mana letaknya malaikat itu? Siapa yang memberikan informasi bahwasanya malaikat itu mengetahui bahwa ketika Allah menciptakan khalifah nanti akan membuat kerusakan? Seperti itu adanya. Siapa yang memberikan informasi kepada malaikat itu? Itu
Itu poinnya, Ustaz. Itu aja. Ya, itu aja dulu, Ustaz. Baik. Jadi jawabannya sama dengan pertanyaan Andi Herman hari Rabu yang lalu, yaitu bahwa pengetahuannya malaikat bukan pengetahuan empirik. Pengetahuan itu ada 3 macam. Ada pengetahuan empirik, empirical knowledge, ada pengetahuan rasional, rational knowledge, dan ada yang disebut dengan pengetahuan instinktif, instinctive knowledge. Ya. Apa itu pengetahuan empirik? Pengetahuan berdasarkan panca indera. Yang namanya pengetahuan berdasarkan panca indera nanti dilihat baru kita tahu kalau itu memang sesuatu. Kita lihat kebakaran baru kita tahu, oh itu kebakaran. Itu namanya pengetahuan indrawi. Kita cicipi gula itu baru kita tahu bahwa itu adalah manis. Ya. Jadi kita sentuhkan di lidah kita sekarang baru kita tahu manis. Sebelum itu kita tidak tahu kalau dia manis berdasarkan lidah. Jadi itu namanya pengetahuan empirik, pengetahuan panca indera, pengetahuan indrawi. Jadi pengetahuan indrawi tidak bisa melampaui waktu, tidak bisa juga mundur ke belakang. Jadi pengetahuan empirik itu nggak bisa ke belakang. Kalau ke belakang kita harus mencari dulu bekas-bekasnya. Kalau sejarah itu kan mencari bekas-bekas galian-galian, itu baru. Tapi kalau tidak berdasarkan itu tidak bisa kita tahu yang di belakang itu sudah terjadi. Yang ke depan kita tidak tahu juga karena belum terjadi. Itu pengetahuan empirik. Nah, pengetahuannya malaikat bukan pengetahuan itu. Satu ya. Yang kedua, pengetahuan rasional. Apa itu pengetahuan rasional? Pengetahuan yang tidak terikat pada panca indera. Bisa dibantu oleh panca indera, tapi tidak terikat panca indera. Sehingga pengetahuan rasional itu bisa mengetahui yang dulu, bisa mengetahui yang sekarang, bisa mengetahui yang akan datang. Bahkan bisa mengetahui sesuatu yang berada di luar alam ruang dan waktu. Itu rasional. Ya, tetapi masih ada kekurangannya. Alam rasional itu tidak bisa menjangkau sesuatu yang satu. Karena minimal 2 dianya. Kalau satu enggak. Paling dia tahu kalau satu itu ada. Tapi apa itu satu? Bagaimana hakikatnya dia tidak tahu. Maka ada pengetahuan yang ketiga namanya instinktif. Ya. Pengetahuan yang ketiga ini adalah bukan berdasarkan rasio atau akal, tapi berdasarkan kesucian jiwa. Harus melakukan yang namanya mukasyafah, mensucikan jiwa kita. Itu yang terjadi pada nabi-nabi. Instinktif itu yang kemudian kalangan nabi disebut dengan wahyu. Ya. Kalau kalangan orang biasa disebut dengan ilham. Itu namanya pengetahuan instinktif. Pengetahuan yang hadir begitu saja. Dia adalah pengetahuan huduri nama lainnya. Sedangkan kalau berdasarkan empirik dan rasional tadi, disebut dengan pengetahuan husuli. Nah, dengan demikian, tidak perlu kita heran kalau malaikat tahu, karena pengetahuan malaikat tidak berdasarkan empirik dan rasional, tapi berdasarkan instinktif. Malaikat ini adalah makhluk suci yang bersentuhan langsung dengan Allah, sehingga dia tahu bahwa ini manusia kalau tidak mengikuti khalifah, dia akan buat kerusakan di muka bumi. Tapi kalau dia mengikuti khalifah, nah dia akan menjadi manusia yang sangat humanis. Nah begitu. Jadi dengan demikian, yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah 30 itu adalah mana yang khalifah beneran dan mana yang khalifah bukan beneran. Khalifah bodong dan khalifah asli. Kalau khalifah bodong berarti cuma manusia yang beri nama khalifah, bukan Allah. Kalau khalifah Allah, Allah yang kasih khalifah. Jabatannya Allah yang kasih, domainnya Allah. Sehingga kalau khalifah seperti ini tidak mungkin merusak di muka bumi. Tapi kalau dia khalifah bodong, dia membunuh lawan politiknya dengan gampang. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak Mas Keser Bagi atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tidak tambah lagi karena waktunya sudah lewat. Bagi yang masih ada pertanyaannya, nanti disimpan pada hari Senin. Nanti insya Allah kita akan buka lebih banyak lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.